Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah biologi sel. Mata kuliah ini nanti kita akan memberikan materi sebanyak 16 kali tatap muka dengan 3 kali ujian, di mana 3 ujian tersebut akan menentukan kelulusan kalian dengan 1 kali remedi. Mata kuliah biologi sel nanti akan mempelajari mulai dari sel yang paling sederhana kita sebut sebagai prokariotik, dan sel yang lebih advance yang kita sebut sebagai eukariotik. Untuk struktur dari sel prokariotik nanti akan kita pelajari lebih dalam pada perkuliahan 1 dan 2, dan untuk eukariotik nanti akan kita pelajari pada bagian berikutnya sampai dengan kuliah ke-15. Kuliah ke-16 itu wujudnya adalah ujian atau UAS. Pada perkuliahan ini saya akan membagi 3 kemampuan besar yang nanti harus kalian kuasai. Yang pertama yaitu paham tentang perkembangan sel dan segala teorinya, strukturnya, perannya, dan struktur dari selaput sel. Bagian yang kedua adalah menjelaskan tentang struktur dan peran dari nukleus, termasuk organ-organ yang ada di dalam sitoplasma, dan termasuk sintesis dari protein. Bagian yang ketiga kita akan belajar struktur yang ada di dalam sitoplasma maupun fungsi-fungsi yang mengendalikan, ya. Dari bagian 3 itu akan dibagi menjadi bahan kajian sebanyak 13 kali tatap muka teoritis yang terbagi mulai dari sejarah pengetahuan dan teori sel sampai dengan struktur dan fungsi matriks ekstraseluler. Ada 13 kali tatap muka di situ plus 3 kali ujian. Di bagian bawah itu ada pustaka acuan yang kalian bisa baca sebagai pustaka wajib. Di luar itu silahkan ada materi-materi tambahan yang bisa diakses di internet yang kalian bisa bebas untuk mengaksesnya. Nah, ini kali pertama suatu sel itu dipelajari tahun 1665, di mana waktu itu Robert Hooke melihat melalui suatu mikroskop yang sederhana, dan di situ yang dilihat adalah bagian dari suatu jaringan tumbuhan yang sudah mati. Di situ kita sebut sebagai gabus, diiris dengan menggunakan silet dan strukturnya seperti ini, ya. Nah, kita melihat ada 3 gambaran besar, ya. Ada sel prokariotik, di mana di situ isinya adalah mikroorganisme, ada bakteri, ada jamur. Kemudian pada bagian sebelah kiri itu adalah sel dari tumbuhan dan hewan. Bagian atas adalah sel hewan, bagian bawah adalah sel tumbuhan. Ada bagian yang saya berikan warna merah, itu adalah material mati tetapi pada saat berlekatan dengan organisme hidup seperti kita, itu dia akan beranak pinak seperti virus. Disitulah yang saya gambarkan sebagai virus COVID-19. Jadi pada saat di luar tubuh kita dia merupakan material mati, tetapi ketika menempel ke dalam tubuh kita dan berada di dalam sel hidup, dia akan beranak pinak dan di situ akan merusak sistem hidup. Jadi intinya sel adalah suatu kesatuan struktural, fungsional yang nanti akan dijelaskan bagian per bagian mulai dari nukleus, sitoplasma, dan fungsi-fungsinya. Pada struktur dan fungsi dari sitoplasma kita lihat ada struktur yang kita sebut sebagai lipid bilayer. Jadi suatu lapisan yang melingkari dari dinding atau membran plasma, dan di dalam lipid bilayer itu nanti akan kita dapatkan suatu struktur yang ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada partikel yang ada di dalamnya yang menjadi struktur utuh dari pembatas baik suatu sel maupun organ dalam yang ada di dalam sitoplasma, ya. Dari struktur
sitoplasma ini kita nanti akan juga belajar apa yang disebut sebagai rangka sel. Rangka sel itu nanti akan ada di dalam sitoplasma dan dia akan membentuk suatu sel itu menjadi bentuk tertentu. Jadi kita mengenal seperti ginjal kita itu bentuknya adalah seperti kacang, ya. Mau dihantam seperti apapun dia nanti akan tetap kembali bentuknya itu seperti kacang, tidak akan peot, tidak akan legok dan lain sebagainya. Jantung juga begitu, ya. Yang membentuk bentuk-bentuk dari suatu organ, ya, yang komponen di dalamnya itu adalah suatu sel, itu adalah sebetulnya sitoskeleton. Nah, di dalam suatu sel itu ada material genetik. Pada prokariot itu material genetiknya dalam bentuk kumpulan dari DNA yang tanpa membran. Itu prokariot, ya. Bakteri, jamur itu sesuatu yang tidak punya suatu membran dari nukleus. Tetapi yang eukariot atau sel yang tingkat tinggi itu nukleusnya sudah memiliki suatu membran, ya. Nah, peran dari DNA ini adalah mengendalikan fungsi keseluruhan dari organisme dan juga dia akan melakukan fungsi untuk pewarisan genetik kepada F1, F2, F3. Nanti akan saya ceritakan secara detail kalau saya akan menjelaskan tentang nukleus dan proses sintesis protein. Di film ini nanti saya akan sampaikan adanya proses di mana ada suatu proses replikasi di mana DNA itu akan menggandakan diri. Kemudian ada proses transkripsi, ya. Nanti akan ada suatu proses penempitan dari suatu DNA, kemudian nanti dari RNA sintesis itu akan keluar dari membran nukleus untuk sampai ke sitoplasma sebagai suatu proses translasi. Kita kenal sebagai sintesis protein dibantu oleh adanya sepasang ribosom unit besar dan ribosom unit kecil. Ya, dalam gambar yang ada di bawah itu adalah struktur ribosom yang menempel pada membran-membran. Pada bagian berikutnya kita akan pelajari bagaimana struktur mitokondria. Jadi mitokondria itu kalau kita kenal ada di dalam sitoplasma dan jumlahnya itu antar sel satu dengan sel yang lain berbeda-beda. Ketika suatu sel itu metabolismenya itu cepat, seperti otot kita, seperti ginjal kita, seperti hati, itu jumlah mitokondrianya banyak. Karena dia harus bergerak cepat, butuh energi untuk melakukan fungsi. Nah, di dalam mitokondria itu ada fungsi untuk menghasilkan energi ATP, kita sebut sebagai suatu proses respirasi, di mana dia diselenggarakan di dalam double membran di dalam mitokondria itu. Kemudian di dalam mitokondria itu ada material genetik juga yang bisa diturunkan kepada F1 atau F2 pada kondisi maternalnya yang bisa diekspresikan ke turunannya. Jadi mitokondria itu secara umum dia berfungsi menghasilkan energi ATP untuk mampu melakukan fungsi tertentu dan memiliki suatu material genetik yang bisa berpengaruh terhadap suatu karakter tertentu di keturunannya. Berikutnya nanti akan saya berikan materi yang terkait dengan kloroplas. Ya, kloroplas itu material yang ada di dalam sitoplasma. Biasanya dia ada di dalam sel tumbuhan, di mana fungsinya adalah untuk melakukan proses fotosintesis. Ya, jadi kloroplas ini akan menyesuaikan dengan bentuk dan struktur dari sel yang ada di tumbuhan, ya. Nah, saudara sekalian, kita ketahui bersama bahwa sesudah kita itu belajar tentang biologi sel dan paham bagaimana fungsi-fungsi dari organela yang ada di dalam sel, nanti kita jumpai adanya mitokondria, ada ribosom, ada aparatus Golgi, ada nukleus, di dalam nukleus ada DNA, dan kemudian keluar menjadi material genetik, dan kemudian nanti ada suatu proses sintesis di dalam sitoplasma. Itulah kita harus paham untuk tahu bahwa selanjutnya dengan ilmu itu, baik struktur tumbuhan maupun struktur hewan atau struktur mikroorganisme,
maka kita akan bisa melakukan suatu perjalanan berikutnya, yaitu suatu penelitian di laboratorium atau percobaan atau praktikum yang nanti akan kita laksanakan. Ada gambaran pertama yang paling atas itu adalah gambaran bagaimana kita melakukan suatu proses kultur sel hewan, kultur sel manusia, diantaranya kultur untuk menunjukkan adanya sel kanker. Itu apakah bisa kita basmi, kita kendalikan, dinamikanya seperti apa. Itu mulainya dari suatu proses penelitian di laboratorium dengan menggunakan laminar airflow. Nanti saya akan jelaskan mungkin pada perkuliahan ke-6, 7, dan 8. Nah, di sebelahnya itu ada gambaran bagaimana kita bisa menggandakan suatu biakan dari bagian tumbuhan untuk menunjukkan adanya pertumbuhan totipotensi, sehingga dari akar, dari tumbuhan, dari batang kita bisa membentuk suatu individu baru, namanya kultur jaringan tumbuhan. Bagian tengah itu yang warna hitam itu adalah kultur sel kanker. Kita lihat itu adalah bagian kultur sel kanker serviks. Serviks itu apa itu? Bagian dari organ reproduksi wanita yang terserang oleh adanya jenis virus tertentu dan mengakibatkan timbulnya kanker. Itu sering kali digunakan untuk satu proses penelitian. Nah, dari situlah kita lihat dinamika kehidupan, perkembangan, kecepatan kematian, treatmentnya seperti apa, kita dasari dengan ilmu biologi sel ini. Yang di bagian bawah yang warnanya ungu itu adalah bagaimana bentuk struktur suatu sel di dalam suatu sistem tertentu yang nanti kita akan ketahui, oh ya, kalau strukturnya seperti ini kondisi yang sehat. Oh ya, kalau kondisi seperti ini ada hitam-hitamnya, ada banyak serabutnya, oh ya, ini kondisi patologis, ya. Jadi dari pengetahuan kita terkait dengan sel, kita akan bisa melakukan evaluasi bagaimana suatu jaringan, suatu sel itu sehat, itu setengah sakit, 3/4 sakit, atau meh mati. Itu tahu itu. Jadi bagaimana gambaran dari struktur dari sel, ya. Bagian bawah itu gambaran dari suatu biaan, ya, biaan dari embrio katak, ya. Kita akan bisa tahu bagaimana suatu embrio katak itu melakukan suatu proses pembelahan, mulai dari pembelahan 2 sel, kemudian 4 sel, kemudian 8 sel, terusnya sampai menjadi satu organisme yang utuh. Yang paling ujung itu adalah gambaran stem cell, di mana kita berharap dengan adanya stem cell itu kita bisa melihat adanya kemungkinan perkembangan dari suatu stem cell yang asalnya dari sumsum tulang kita atau dari tali pusat kita untuk dikembangkan menjadi sel saraf, menjadi sel otot, menjadi sel darah dan lain sebagainya. Itu adalah suatu manfaat kita mempelajari biologi sel, dan manfaat yang lainnya itu masih banyak. Intinya saudara sekalian, kalian harus melakukan pembelajaran ini secara serius agar apa? Terasa manfaatnya untuk mendasari keilmuan yang berikutnya. Pesan saya, sebelum kalian itu melakukan suatu kegiatan apapun, ya, belajar itu harus dengan ikhlas, dengan pikiran terbuka, sehingga apapun bisa masuk ke dalam otak kita dan terekam dengan baik. Demikian dari saya, mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa berdiskusi bersama dengan segala kasus yang ada di lapangan, tentu saja yang terkait dengan ilmu atau mata kuliah tertentu. Demikian saya kira dari saya kuliah yang pertama. Silahkan pelajari untuk materi-materi berikutnya sesuai urutan dari RPS yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga nanti sebelum saya masuk saya akan bisa berdiskusi dengan kalian, memberikan pertanyaan, sehingga saya tahu bagian mana yang kalian belum pelajari dan bagian mana yang kalian sudah tahu. Itu nanti akan lebih mudah untuk mempelajari sesuatu. Saya kira itu, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.